Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Leng Xiao tiba-tiba mendongak, mengeluarkan raungan naga. Kilatan merah yang mendominasi segera muncul dari tubuhnya. Itu cukup membingungkan, bahwa setelah Golden Bearded Demon yang tangguh ini melihat lapisan merah itu, dia segera berhenti di udara dan menatapnya dengan bingung. Leng Xiao juga menjadi berbeda. Sosoknya yang berapi-api tumbuh lebih besar, dan segera, sisik hitam muncul dari kulitnya yang menutupi seluruh tubuhnya. Dari skala ini, aura yang tangguh dan sulit untuk dilukiskan telah dilepaskan. Aura itu tidak berasal dari kekuatan pribadinya sendiri, tetapi aura itu datang bersama dengan garis keturunannya. Lowly Bearded Demon, jika kamu berani bertindak melawanku, kamu pasti sudah bosan hidup. Leng Xiao berteriak dengan berani. Di samping Golden Bearded Demon, tidak ada satupun Bearded Demons yang berani melancarkan serangan lebih lanjut padanya. Mata Golden Bearded Demon menyala, sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan kata-kata manusia dengan suaranya yang tajam. Manusia tercela, yang berani menganggap dirimu sebagai keturunan ras naga iblis, pergi saja ke neraka. Balas Golden Bearded Demon. Saat dia mengatakan ini, dia mempercepat pengisiannya, dan langsung melesat ke Leng Xiao. Wush! Leng Xiao tahu, bahwa ucapan Yue Ye itu benar sekali. Karena ketiga suku provinsi Nareik ini memiliki keberanian untuk bertindak dengan cara seperti itu, mereka tidak akan memiliki gangguan sampai akhir. Mereka jelas tidak berencana untuk membiarkan dirinya tetap hidup, terlepas dari status atau identitas mereka. Demonstrasi kekuasaannya, itu sudah tidak berpengaruh pada mereka sama sekali. Sis Yue, kamu harus menyelesaikannya lebih cepat, ucap Leng Xiao. Leng Xiao diam-diam meraung. Dia mengarahkan semua kekuatannya ke kakinya, dan maju ke depan untuk menghadapi iblis Bearded emas itu. Dapat dilihat dengan jelas, bahwa pada saat itu, seluruh tubuh Leng Xiao ditutupi dengan sisik hitam pekat. Di pundaknya, lututnya, punggungnya, serta lengannya, duri yang runcing dan tajam telah memanjang. Yang menyertai sosok gagahnya, itu adalah lapisan cahaya berwarna darah yang menutupi seluruh tubuhnya. Dengan keberanian yang keluar akibat putus asa, dia menghadapi iblis Bearded emas yang kekuatannya menyebabkan tekanan jauh melebihi miliknya. Pada saat yang sama, Leng Xiao menghadapi masalah itu. Di bawah ini, Long Hao Shen juga menghadapi musuh yang kuat. Iblis berserk yang aneh, yang benar-benar tertutup sisik merah, bergegas ke depannya dan meluncurkan serangan secara panik. Iblis berserk ini memiliki tubuh yang mengesankan, bersama dengan ketinggiannya yang lebih dari 3 meter. Dia berdiri selurus gunung. Lengannya yang tajam, itu lebih dari 1,5 meter, dan langsung menyapu dengan kekuatan penetrasi yang menakutkan ke arah Long Hao Shen. Bang bang bang. Setelah memblokir 3 pukulan berturut-turut, Long Hao Shen didorong 3 langkah ke belakang. Masing-masing langkah ini meninggalkan bekas yang dalam di tanah, dan kekuatan iblis yang menakutkan meninggalkan 3 penyokan yang dalam pada perisai roh kudusnya. Hanya dengan mengandalkan kekuatan Divine Obstruction 3 kali berturut-turut, serta lebih lanjut menambahkan kemampuan mendukung Light Elemental Fiery dan Han Yu, dia nyaris saja tidak bisa menahan serangan ini. Lin Xin bereaksi dengan cepat. Dia berhenti melepaskan cincin api yang menolak, dan langsung melemparkan perisai unsur untuk memperkuat pertahanan Long Hao Shen. Secret Light Shield Luxi juga dipicu pada saat yang sama, mencakup Long Hao Shen selama serangan keempat Scarlet Blooded Berserk Demon. Yang paling mengesankan orang lain adalah, bahwa ketika menghadapi musuh yang begitu kuat, Long Hao Shen sebenarnya telah memicu tungku sein spiritualnya tanpa ragu sama sekali. Dengan cahaya putih, Scarlet Blooded Berserk Demon ini terhubung dengan dirinya. Iblis berserk berdarah scarlet di depan mata mereka, itu hampir sama dengan iblis Bearded emas yang tiba-tiba muncul di depan Leng Xiao. Mereka adalah salah satu komandan tentara yang menyerang. Agar serangannya menjadi sulit untuk dilawan dengan obstruksi ilahi Long Hao Shen, kekuatan iblis berserk ini jelas sudah pada tingkat ke-7. Secara kebetulan, musuh ini hanya pada tahap pertama dari tingkat ke-7, dan dengan energi spiritualnya yang berada di tingkat 10.000. Alasan untuk nama Scarlet Blooded Berserk Demons itu sendiri, bukanlah karena warna darah mereka. Bahkan, di antara para iblis, tidak ada yang memiliki darah berwarna merah murni.
Tapi ketika Scarlet Blooded Berserk Demons menyerang, seluruh tubuh mereka akan ditutupi dengan cahaya merah berdarah yang intens, dan sepasang lengan depan yang tajam itu akan berubah merah juga, itulah yang menyebabkan nama ini. Kekuatan penetrasi serangannya sangat kuat, dan bahkan dengan efek tambahan dari perlindungan Roh Kudus, perisai Long Hao Shen menerima kerusakan serius. Long Hao Shen merasa sangat prihatin dengan perisainya sendiri, tapi dia tidak punya pilihan lain selain memblokir dengan sangat hati-hati. Selain dia, tidak ada anggota dari dua pasukan pemburu iblis yang memiliki kemampuan untuk menghentikan iblis ini, yang berada di tingkat ke-7. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa mencoba untuk memblokirnya dengan sekuat tenaga. Menghadapi musuh yang kuat ini, kekuatan Long Hao Shen muncul sepenuhnya. Mengenai kemampuannya, ia hanya menggabungkan perisai filter suci dengan obstruksi ilahi. Namun, bagaimana mungkin tampilan kekuatannya bisa dirangkum hanya dengan dua kemampuan itu? Ketika langkah ilusinya menjadi lebih kencang, setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Kecepatan dan kekuatan Scarlet Blooded Berserk Demons melampaui kemampuannya, tetapi Long Hao Shen memblokirnya hanya dengan mengandalkan obstruksi ilahi, lalu mengurangi kecepatannya yang gila, dan menghambatnya untuk maju ke samping. Di bawah pengaruh tungku Sein spiritual, iblis kuat dari tingkat ke-7 ini tidak dapat menyakiti orang lain, sebelum dia mengalahkan Long Hao Shen. Gerakan kaki Long Hao Shen telah diwariskan kepadanya oleh Long Xingyu. Itu berarti, bahwa meskipun dia pada saat itu menunjukkan lambang utilitas Guardian Knight, dia masih lebih suka menggunakan gerakan kaki Ksatria Retribusi. Gerakan kaki ini telah dibuat sendiri oleh Long Xingyu, dan Long Hao Shen menambahkan sedikit variasi setelah mengasah keterampilan ini selama beberapa tahun. Itu disebut 9 kaki panjang. Apa yang disebut 9 kaki panjang, ini terdiri dari 9 jenis langkah, dan cocok untuk berbagai jenis pertempuran. Sebagai contoh, pada saat Long Hao Shen sedang menghadapi serangan gabungan dari sejumlah besar musuh, ia menggunakan langkah tergesa dari 9 langkah, Mild Long Footwork, cocok untuk pertempuran kerumunan. Dan sekarang setelah dia menghadapi musuh tunggal yang kuat, dia menggunakan yang paling mantap dari 9 kaki panjang menekan yang kokoh. Jangan pernah meremehkan perbedaan dalam pergerakan kaki. Footwork yang baik, itu adalah yang sangat penting selama pertempuran. Itu tidak hanya memperkuat sikap pada diri sendiri, tetapi juga melemahkan serangan musuh, dan memungkinkan pengguna untuk mengontrol langkah pertempuran. Jika satu-satunya musuh yang terlibat adalah Scarlet Blooded Berserk ini, anggota lain dari pasukan perburuan iblis akan mengepungnya setelah Long Hao Shen memblokirnya. Dengan cara ini, mereka mungkin menang atas iblis yang mengamuk ini sendiri. Tapi sayangnya, mereka sekarang menghadapi pasukan iblis yang jumlahnya sangat besar, dan meskipun Long Hao Shen memegang Demon Berserk Scarlet berdarah ini, dia juga dipaksa untuk fokus padanya, di saat Berserk Demons dan Bearded Demons biasa bergegas masuk tanpa henti. Dian Yan juga seorang prajurit perisai, dan perisai di tangannya jauh lebih besar dari perisai Roh Kudus Long Hao Shen. Namun demikian, kesenjangan antara Long Hao Shen dan dirinya sendiri terlalu berbeda. Sebelum iblis Scarlet berdarah muncul, Long Hao Shen berhadapan dan menghentikan semua musuh di sekitarnya dengan panjang lebih dari 10 meter seorang diri, tetapi Dian Yan saat ini hanya mampu menghentikan mereka di area 3 meter, meskipun menjadi seorang pejuang pada tingkat ke-5 juga. Untuk menghentikan serangan ini, dia sudah mengerahkan semua kekuatannya. Tapi area yang dia cakup jelas tidak cukup luas untuk menghentikan musuh yang menyerang rekan-rekannya. Di dalam kelas umum 21 Demon Squad Hunter, Han Yu langsung bereaksi terhadap situasi yang telah berubah. Pada saat Long Hao Shen pergi untuk menghadapi iblis berserk berdarah merah, Han Yu melesat ke depan sambil menyapu perisai beratnya, dia melakukan itu hanya untuk menutupi pertahanan depan. Mereka semua bertarung dengan punggung menghadap kereta, dan karenanya, tidak perlu khawatir tentang pertahanan belakang mereka. Sebuah cahaya muncul dari dahi Han Yu, lalu menyebar dan menyebabkan selusin Berserk Demons untuk sementara waktu menjadi lamban. Menyapu pedang berat di tangan kanannya secara horizontal, ia menghasilkan light tone yang berkilau, dan segera memotong tenggorokan Berserk Demons. Mereka mati, tetapi tubuh mereka tidak segera jatuh ke tanah, dan masih menghalangi jalur gelombang berikutnya dari pejuang Berserk Demon yang melesat masuk. Mata iblis muncul di atas Han Yu, yang berbentuk seperti bola mata besar yang melayang.
Kemampuan yang digunakannya, itu tidak bisa dianggap sangat kuat, karena itu tidak lebih dari kejutan mental. Tetapi melawan Berserk Demons yang berpikiran sederhana, yang hanya memiliki otot-otot yang diucapkan dengan baik, tetapi hampir tidak memiliki kecerdasan, dan itu memiliki efek besar. Han Yu yang berfokus pada dukungan, terus-menerus menjaga sisinya di garis depan. Selama serangan pertama pasukan iblis, Han Yu adalah satu-satunya di antara dua regu, yang mengikuti perintah Long Hao Shen dengan sangat baik. Dia tidak menyerang musuh dengan kekuatan penuh, dan lebih jauh lagi, dia tetap pada posisinya di belakang. Di masa lalu, karena keunggulan Long Hao Shen dan kekuatan yang hebat, di samping posisinya sebagai penjaga belakang, Han Yu jarang memiliki kesempatan untuk menghadapi musuh yang ada di depan. Sekarang, kekuatan pertempurannya sebagai Guardian Knight telah sepenuhnya muncul, dan prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad menemukan untuk pertama kalinya, betapa kuatnya kekuatan Han Yu. Mungkin dia masih kalah dengan Long Hao Shen, tapi celah mereka tidak selebar itu. Dia adalah ksatria dari tingkat kelima. Mereka tidak bisa membantu, tetapi merasa bingung. Mengapa ksatria yang tangguh seperti itu, yang berada di tingkat kelima berada di urutan 60 teratas dari kompetisi Demo Hunter Squad? Dan mengapa dia memilih untuk menjadi punggawa Long Hao Shen sebagai gantinya? Ucap grup keempat. Bang! Tubuh Leng Xiao tiba-tiba jatuh dari langit, dan dengan keras menabrak atap gerbong. Tapi kereta ini memang tangguh, dan tidak rusak sama sekali dari dampak seperti itu. Hanya tubuh Yue Ye yang terguncang, ketika cahaya ungu yang menutupi itu bergetar. Yue Ye jelas mencapai bagian paling penting dari mantranya. Cahaya ungu yang intens di tubuhnya sudah mulai menghilang, dan gulir berwarna yang penuh dengan misteri terus terungkap, hingga hampir mencapai akhirnya. Tampaknya hampir berhasil. Kekuatan Leng Xiao benar-benar hebat, bahkan ketika menghadapi kekuatan besar dari tingkat ke-6, dia masih berhasil menolak berkat kekuatan garis keturunannya yang tangguh, serta kekuatan bertarung dari tubuhnya yang tangguh. Sangat disayangkan, bahwa dia sekarang menghadapi pembangkit tenaga listrik di tingkat ke-7. Dan lebih jauh lagi, itu adalah Golden Beardy Demon, yang berada di puncak tingkat ke-7, dan memiliki kemampuan untuk terbang. Meskipun aura yang dilepaskannya bisa membatasi lawannya sebagian, dan celah kekuatannya masih terlalu lebar. Setelah mendorong Leng Xiao kembali, Golden Beardy Demon tidak mengejar untuk menghabisinya, tetapi memegang tombak emas dengan erat di tangannya, dan bersiap untuk meluncurkan serangan langsung terhadap Yue Ye. Dengan suara yang memekakkan telinga, tombak emas itu secara tak terduga menciptakan dua riak di udara, lalu memuntirnya sepenuhnya, dan kemudian meledak dengan suara ledakan yang seperti guntur. Bahkan untuk Golden Beardy Demon ini sudah merupakan serangan habis-habisan. Melihat bahwa Yue Ye hendak menyelesaikan mantranta dan menjadi pembangkit tenaga listrik di puncak tingkat ke-7, ia secara alami merasakan betapa mengerikan kekuatannya. Jika bukan karena alasan ini, dia tidak akan pernah melakukan intervensi secara pribadi. Memang benar, bahwa Leng Xiao juga merupakan ancaman yang harus dia buang, tetapi prioritas utamanya yang paling penting adalah untuk mengganggu mantra Yue Ye. Selama dia berhasil, pertempuran ini pasti akan berakhir dengan cepat setelah itu. Wajah Leng Xiao tampak pucat, dan tubuhnya sudah mati rasa akibat dampak dari serangan Golden Beardy Demon. Terlepas dari berapa banyak gerakan yang tersisa untuk digunakan, dia tidak akan pernah tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Yue Ye lagi. Kilatan keputusasaan sudah muncul di matanya yang berwarna darah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.